Film horor Pinoy 1 ini mengisahkan tentang 4 pemuda yang hendak menaikkan pamor mereka di media sosial. Liam, Wade, Ethan, dan Riley berniat menelusuri kebenaran tentang seorang dukun yang bisa mengobati berbagai macam penyakit di daerah pedalaman. Sayangnya, mereka justru berbuat asusila dan menggarap anak dari dukun itu secara bergiliran. Alma yang merupakan gadis perawan tak terima digilir oleh para pemuda yang telah dibantunya itu. Ia menggunakan kekuatan dukun yang telah turun padanya untuk menyantet mereka satu persatu dan tak akan berhenti hingga semua mati. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Berikut ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah perkampungan di tengah hutan. Kala itu seorang pemuda berteriak kerasukan. Sesaat ia sadar dan sesaat lagi roh jahat menguasai tubuhnya. Saat tersadar, pemuda itu meminta tolong, namun ketika roh jahat menguasainya, ia mengatakan akan membunuhnya. Warga kampung berkumpul dan melihat kejadian supranatural itu. Meski hal itu bukan kejadian yang jarang, namun bagi warga, orang kerasukan merupakan hiburan tersendiri di kampung. Sedes dan David, adik dari dukun Lucia, berusaha menahan pemuda yang terus memberontak. Sementara Alma masih berdiri termenung menunggu ibunya datang. Begitu dukun Lucia masuk ke dalam kamar, pemuda itu langsung bersiap. Ia meminta tolong untuk disembuhkan. Lucia tak mengatakan apapun dan hanya menjulurkan tangan. Pemuda yang kerasukan roh jahat itu mundur karena ketakutan. Roh jahat yang ada di dalam tubuh pemuda itu memberitahu jika ia akan membunuhnya. Tiba-tiba pemuda itu menggigit David hingga berdarah-darah. Alma yang melihat kejadian itu merasa ketakutan dengan apa yang terjadi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Lucia langsung menyembuhkan pemuda itu dengan cepat. Warga yang datang dan melihat memberikan apresiasi pada tabib Lucia yang bisa menyembuhkan kerasukan dengan begitu mudahnya. Pemuda itu sangat berterima kasih atas apa yang Lucia lakukan pada dirinya. Dan film pun dimulai. Liam bersama ketiga temannya asik menikmati malam di sebuah klub. Ia membuka TikTok di mana sebuah video viral tentang pengobatan tapi pedalaman. Riley kala itu merayakan subscribernya yang telah mencapai 1 juta. Ia juga menenangkan Wade jika pria itu pasti juga akan terkenal seperti dirinya dengan terus memposting konten. Liam menunjukkan video pengobatan viral tradisional pada teman-temannya di mana video itu mendapat tayangan lebih dari 2 juta. Wade sangat terkesan dengan jumlah penonton pada video itu. Liam mempunyai ide untuk menemui tabib itu dan dijadikan sebagai konten. Ethan menanyakan lokasi dari tabib itu yang ternyata sangat jauh dari tempat mereka. Wade sendiri justru asik menggoda para gadis yang ada di tempat itu. Liam menyarankan pada Wade untuk membuat video agar bisa mengejar subscriber di channelnya. Karena perhatian Wade sedang teralihkan, ia menerima begitu saja usulan dari Liam. Sementara itu di rumah dukun, Alma bangun dari tidurnya di mana sang ibu masih nyenyak tidur. Ia menyelinap keluar dari rumah dan membuka kotak kaleng yang telah ia sembunyikan. Alma diam-diam membuka ponsel agar tidak ketahuan oleh keluarganya. Ia mengecek media sosial yang baru dibuatnya, namun sayang belum ada teman sama sekali. Pagi itu Wade menagih konten yang dijanjikan Liam padanya. Liam menjelaskan jika ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Wade merasa kesal dengan temannya itu karena tak memprioritaskan akunnya. Terlebih selama ini Liam menumpang tinggal di tempatnya. Ia harus mengejar ketertinggalan dari Riley. Liam hanya bisa pasrah dan berjanji akan segera menyelesaikannya. Pagi itu, Lucia menemukan luka bernanah di kakinya. Setiap kali ia berhasil menyembuhkan orang, akan ada efek samping yang terjadi pada dirinya sendiri. Ia memberitahu Sedes jika dirinya tak ingin Alma mengikuti jejaknya menjadi dukun. Sayangnya, Sedes tetap menolak dan menurutnya Alma harus tetap belajar menjadi dukun karena Alma adalah penerus dari Lucia. Sedes mengantar Lucia keluar dari kamar karena sudah banyak pasien yang mengantri untuk berobat. Lucia mengobati pasien borok di tangan dengan minyak buatannya. Alma yang datang langsung mengambil kotak sumbangan dan menghitungnya di dalam kamar. Untuk mengisi hari-hari, Alma memilih untuk mandi di sebuah curug. Di tempat lain, seseorang menfoto Riley yang pergi menggunakan mobil dengan wanita tua. Ternyata, Riley juga harus melayani tante istri dari pelatihnya sendiri.
Wanita tua itu berjanji setelah Riley melayani, ia akan memastikan jika pria itu bisa masuk ke dalam tim. Riley sempat ragu, namun karena keinginannya kuat untuk kembali masuk ke dalam tim, ia terpaksa melayani perempuan tua itu. Sore itu, Alma kembali ke rumah mendapati sang ibu sudah berbaring lemah. Sedes menjelaskan pada Alma jika Lucia tak akan bisa bertahan lama jika terus mengobati orang-orang lagi. Namun ia mengetahui jika kakaknya adalah orang yang keras kepala dan tak akan berhenti untuk mengobati orang meski kondisinya sendiri tidak memungkinkan. Ia memohon pada Alma untuk menerima ilmu itu dan mempelajarinya segera. Alma menjelaskan jika ia mempunyai cita-cita sendiri dan ia tak ingin tinggal selamanya di daerah pedalaman. Sementara itu, Riley yang pulang langsung mendapat gamparan dari sang kekasih. Malamnya, ia kembali berkumpul bersama dengan Ethan, Wade, dan Liam. Wade langsung menagih kontennya pada Liam, untungnya pria itu sudah selesai dan akan segera mengirimnya. Ethan mengajak ketiga temannya untuk rehat dari rutinitas yang membosankan. Ia mengajak untuk membuat konten tentang sihir pengobatan tabib yang viral tempo hari. Wade sangat semangat dan menerima ide tersebut. Siang berikutnya ketika Alma mandi di sungai, seekor burung membawa buku pentingnya yang ia letakkan di dekat baju. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi, namun untungnya semua itu hanyalah mimpi. Alma tertidur dan ia masih memiliki buku penting miliknya. Ia merasakan ada sebuah firasat buruk yang akan datang. Alma memilih untuk kembali pulang ke rumah. Malam itu, Wade, Riley, Ethan, dan Liam melakukan perjalanan panjang. Sembari melakukan live streaming, para penonton diberitahukan jika perjalanan mereka akan menuju ke Sitio Kambu Gahai untuk melakukan perburuan penyihir. Wade memberitahu jika ia akan mengunjungi tabib viral di tempat itu. Karena perjalanan yang panjang, mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah penginapan. Riley dan Liam asik mengobrol di balkon kamar menceritakan masalah masing-masing. Liam sendiri kesal dengan keluarganya yang toksik di mana mereka hanya menginginkan uang darinya. Ia hanya ingin menjauh dari keluarganya dan bekerja di luar negeri. Riley bergantian cerita jika ia ingin kembali masuk ke dalam tim. Ia sudah melakukan segalanya termasuk tidur dengan istri dari pelatihnya sendiri. Di saat mereka asik berbincang, Alma kala itu datang ke penginapan untuk memberikan obat dari ibunya untuk penjaga penginapan itu. Liam bergegas menghampiri Alma dan bertanya tentang tabib yang terkenal tersebut. Pagi harinya, 4 pemuda sudah berada di tempat Lucia. Mereka mengamati pengobatan yang dilakukan oleh dukun wanita tua. Lucia kala itu mengobati pria dengan penyakit gondok. 4 sekawan itu mengamati pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah minyak. Siang harinya, Wade dan yang lain menunggu untuk bisa melakukan wawancara pada Lucia. Sayangnya, David datang dan memberitahu jika Lucia tak ingin diwawancara. Wade ingin berbicara langsung, siapa tahu ia bisa membujuk wanita itu. David pun tak yakin dan meminta mereka untuk mencoba lain hari. Riley merasa cukup kesal, namun Wade masih bertekad untuk melakukan wawancara itu. Untuk mengisi waktu luang, mereka memilih untuk membuat video ciblon di kali. Wade merasa jika kedatangan mereka ke tempat itu membuat view-nya naik. Ia sangat bertekad keras untuk melakukan wawancara karena tayangan ke depan akan lebih banyak lagi. Riley masih bingung karena Lucia tak mau melakukan wawancara. Liam yang berjalan sendiri menemukan sebuah curug di mana Alma tengah mandi di sana. Mereka bergegas mendatangi gadis itu di mana Alma gelagapan dan bergegas mentas. Wade meminta maaf karena ia tak bermaksud untuk melakukan pelecehan. Mereka saling berkenalan dan memberitahu jika Alma adalah orang sini dan anak dari dukun Lucia. Merasa jika itu adalah sebuah keuntungan, Wade memohon agar bisa melakukan wawancara pada Lucia. Alma berhasil membujuk ibunya dan Wade mulai melakukan wawancara hari itu juga. Lucia menjelaskan jika ia tak tahu bagaimana mendapatkan kemampuannya. Ia hanya menerima warisan ilmu itu dari neneknya dahulu. Tak ada satupun dari mereka yang sekolah, namun dirinya bisa membaca sebuah buku tanpa belajar sebelumnya. Lucia sendiri mengaku jika apa yang dimilikinya merupakan kekuatan atau sebuah berkah. Sore itu mereka pun kembali dan berterima kasih pada Alma karena telah membantu proyek mereka. Malam itu, Wade dan yang lain membayangkan Alma sebagai sebuah objek fantasi. Sementara itu Alma merasa senang karena ia bisa mendapat nomor telepon dari Wade. Hari berikutnya Wade dan yang lain kembali melakukan wawancara pada Lucia. Mereka menanyakan tentang mana nambal atau tabib dan apakah Lucia bisa menyembuhkan atau merapalkan sebuah mantra.
Lucia tak mau menjawab dan bergegas pergi. Riley dan yang lain menyalahkan Wade karena bertanya hal-hal aneh. Mereka pun tak bisa berbuat banyak dan beristirahat. Alma kala itu asik berbincang dengan Liam di mana gadis itu mengungkapkan ingin pergi ke kota, namun sang ibu melarangnya. Liam memberikan sebuah tawaran jika Alma ingin pergi ke kota. Mendengar hal itu, Alma sangat sumringah. Riley dan yang lain menggoda Liam yang asik berduaan. Ia memberitahukan jika malam itu merupakan malam terakhir mereka dan mengajak Alma untuk ikut berpesta nanti malam di depan air terjun. Alma akan meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Sementara itu, Sedes masih membujuk Lucia untuk menurunkan ilmunya pada Alma. Lucia masih ragu untuk menurunkan ilmunya itu karena ia sebenarnya ingin Alma hidup normal. Malam harinya, Alma mendatangi undangan pesta dari Wade. Lucia yang pulas tidur terbangun dan merasakan ada firasat buruk. Entah apa yang terjadi, Alma malam itu berlari dari dalam hutan. Lucia menunggu di jembatan dan Alma datang langsung memeluk sang ibu. Alma menangis di dalam rumah dan memberitahu jika ia diserang oleh sesuatu di air terjun. Untungnya ia bisa menggunakan doa yang ada di dalam buku miliknya. Ia mengaku ketakutan dengan apa yang terjadi. Hari berikutnya, Alma mengumpulkan dedaunan kering dan dimasukkan ke dalam botol. Ia mendatangi penginapan dan memberikan botol berisi dedaunan itu pada Wade dan yang lain. Mereka saling menutupi satu sama lain atas apa yang terjadi malam itu. Malam harinya, Alma sudah kembali pulang dan bersiap untuk melakukan pembalasan. Sesampainya di kota, Wade, Riley, dan Liam asik nongkrong. Liam mengungkapkan kegelisahannya tentang apa yang mereka lakukan pada Alma sebelum mereka kembali ke kota. Wade meminta Liam untuk melupakan begitu saja. Liam merasa takut dengan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Sementara itu, Alma pergi mencari sinyal untuk menghubungi seseorang. Ketika malam semakin larut, Liam mengedit video ketika mereka berkunjung ke tempat Lucia. Ia mendengar suara tangisan dari luar kamar. Ketika pintu dibuka, terlihat ada bayangan seseorang di tangga. Liam melihat sosok Alma ada di sana tengah menangis darah. Untungnya apa yang dialami hanyalah sebuah mimpi belaka. Kini Alma memulai pengobatan dan meneruskan kemampuan milik ibunya. Ia mengobati borok para warga yang datang ke tempatnya. Sementara itu, Ethan yang berada di rumah Wade mengagumi kemolekan tubuh pria itu. Ia memandanginya dari dekat saat Wade tengah tertidur pulas. Lucia kala itu meminta anaknya untuk mempelajari karma agar apa yang dilakukan tidak berbalik pada Alma. Hari berikutnya, Lucia pun berada di air terjun untuk memberikan kekuatan pada minyak buatannya. Malam harinya, Ethan dan Wade asik bermesraan di mobil. Ketika Wade hendak menyosor Ethan justru muntah dan mencongkel matanya sendiri. Wade bergegas kabur dari mobil dan menemui teman-temannya yang lain. Liam merasa aneh dengan kematian dari Wade yang mencongkel matanya sendiri. Wade kali itu mendapat pesan dari gadis lain dan ia memilih untuk pergi. Wade asik mandi bersama dengan gadis yang berjanji temu. Ketika si perempuan asik mengunyah batang Wade, muncul darah dan akhirnya pria itu mati seketika. Polisi datang ke rumah Wade dan menanyakan pada Liam dan Riley apakah Wade punya musuh atau tidak. Riley hanya bisa memberitahu jika Wade sering menyakiti banyak perempuan. Ayah Wade kesal dengan anaknya yang menyia-nyiakan hidupnya. Kini ia meminta pada Riley dan Liam untuk pergi meninggalkan rumah karena Wade telah tiada. Alma kala itu masih memperdalam ilmunya untuk melakukan balas dendam. Liam dan Riley yang berada di rumah duka Wade membahas apa yang terjadi. Liam masih mengira jika semua itu ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan pada Alma. Ia merasa mereka semua sudah dihantui. Riley tak percaya dengan apa yang ada dan meminta Liam untuk tidak membahas hal itu lagi. Kini yang terpenting adalah mereka harus mencari tempat untuk pindah. Lucia kala itu membuat ramuan pengobatan yang bisa digunakan untuk melakukan penyembuhan. Liam pun kembali pulang ke rumah. Sang ibu sangat menyambut kedatangan anaknya yang bisa membantu ekonomi keluarga kembali. Ia memberitahukan jika mungkin roh jahat sedang mempermainkan Liam. Ibu memperingatkan anaknya untuk berhati-hati dan lebih sering berdoa. Lucia kala itu terus berdoa di hutan agar ia dan keluarganya tidak mendapatkan karma. Riley malam itu kembali melakukan live. Tiba-tiba perutnya terasa sakit dan tangannya menyala dengan sendirinya. Tubuh Riley pun terbakar sampai mati seketika. Kini tinggal Liam seorang. Ia bergegas mengemasi barang namun sosok mengerikan itu langsung menyerangnya. Tangan Liam tergores sembilu dan pipinya dicakar oleh entitas tak terlihat. Untungnya Liam masih bisa selamat dan belum mati.
Ia dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh ibunya. Liam yang tersadar langsung mendapat pertanyaan dari sang ibu. Ia menanyakan kesalahan apa yang telah dia melakukan. Pria itu pun akhirnya bercerita jika malam itu Ethan, Wade, dan Riley membuat Alma mabuk berat. Liam sempat memperingatkan teman-temannya untuk tidak berbuat berlebihan. Sayangnya, Wade mempunyai rencana lain. Ketika Alma mulai tak sadarkan diri, gadis itu digilir satu persatu. Liam yang awalnya menolak pun terpaksa ikut menikmatinya. Sang ibu merasa sedih karena ia berbuat bejat pada seorang gadis lugu, anak dari seorang dukun. Ia menyarankan agar Liam kembali dan menebus kesalahannya. Siang harinya sang ibu mengantar Liam ke tempat Lucia. Ibu dari Liam memohon agar anaknya bisa disembuhkan karena telah melakukan kesalahan ketika berada di sana. Terlebih teman-teman Liam kini sudah mati. Lucia mencoba mengobati Liam yang kian parah. Namun Alma yang berada di dalam rumah mulai merasakan kesakitan. Ia keluar dari rumah di mana sang ibu tengah mengobati Liam. Sihir yang dikirim Alma untuk Liam kini mulai berbalik karena ibunya menolong pemuda itu. Lucia pun meninggalkan Liam dan menghampiri anaknya. Alma terus berlari menuju ke tempat di mana ia menyembunyikan boneka santet. Lucia pun menanyakan apa yang telah Alma lakukan. Gadis itu bercerita jika pemuda itu telah melecehkannya dan mereka memperlakukan dirinya seperti babi. Ia tak akan berhenti sampai semuanya mati. Lucia merasa kesal karena Pak Alma selama ini tak memberitahu dirinya apa yang telah para pemuda itu lakukan. Alma beralasan jika sang ibu tak akan menggunakan ilmu kebatinan itu untuk berbuat hal yang jahat. Ia berteriak jika dirinya tak ingin menjadi dukun dan ingin menjalani kehidupan seperti yang diinginkan. Alma menuntut ibunya untuk memilih anaknya atau pria yang telah melecehkannya. Lucia pun kembali pada Liam, namun ia membiarkan pemuda itu mati begitu saja dengan alasan roh yang ada di dalam tubuh Liam terlalu kuat. Lucia kembali menghampiri Alma yang sudah terkapar. Ia meminta maaf pada anaknya. Lucia memberitahu jika selama ini ia berusaha melindungi Alma dari ilmu sihir turunan, namun semua itu sudah terlambat. Mau tak mau, Alma harus menjadi penerusnya. Alma yang memeluk ibunya menusuk tubuh Lucia dengan gunting di tangan. Alma pun teringat setelah digilir oleh para pemuda dari kota. Ia sangat dendam dan mulai melakukan santet. Alma menyantet pemuda itu satu persatu di dalam hutan tanpa diketahui oleh siapapun. Alma menangis jadinya setelah menyadari apa yang telah ia lakukan selama ini. Lucia yang telah mati bangkit menjadi pribadi yang berbeda dan film pun berakhir. Film Mana Nambal tahun 2025 ini merupakan film drama mistis yang menggali secara mendalam praktik pengobatan tradisional di tengah benturan nilai antara budaya lokal dan modernitas. Disutradari dengan penuh ketelitian, film ini menyoroti perjalanan seorang Mana Nambal, tabib tradisional Filipina yang berjuang mempertahankan ilmunya di tengah tekanan zaman. Dengan sinematografi atmosferik dan penggambaran budaya yang autentik, Mana Nambal berhasil menghadirkan narasi yang tidak hanya emosional, tetapi juga reflektif, menjadikannya sebuah karya yang relevan sekaligus menggugah kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan leluhur. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.